Hai guys, masih dalam rangka menanam porang. Ini porang saya sudah mulai bermunculan bubil kataknya. Nah, Anda bisa melihatnya ya. Ini di tengah-tengah ini yang hitam ini sudah mulai kelihatan bubil kataknya. Belum semua sih, hampir sebagian sudah tumbuh bubil kataknya. Nah, ini kelihatan ya, cukup besar bubil kataknya. Ini baru biasanya kalau umur 2 bulan sampai 3 bulan gitu udah kelihatan bubil kataknya. Nah, kalau ngelihat pertumbuhannya sih, wah ini pun sudah di samping tumbuh bubil kataknya juga ada tunasnya di bawah. Tunasnya itu nanti akan muncul daun lagi gitu. Nah, inilah bubil kataknya. Bubil katak inilah nanti yang kita ambil pada saat musim panen atau maksudnya setelah sampai musim panennya itu sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Kalau pohonnya udah mati, menguning, daunnya udah menguning dan jatuh ke tanah, barulah kita boleh mengambil bubil kataknya. Tapi ingat ya teman-teman, bubil kataknya nggak boleh diambil dengan paksa. Akan lebih bagus lagi kalau jatuh sendiri. Kalau enggak cuma disentuh dengan ujung jari aja dia sudah terpisah dari pohonnya. Itulah bubil katak yang dinamain bubil katak dorman. Katak dorman yang bagus gitu. Memang yang dipanen pada saatnya musim panen. Kalau kita mengambil bubil kataknya sebelum masanya dia jatuh atau pohonnya ini, itu nanti dia bisa nggak bagus, dia bisa nggak tumbuh gitu. Tapi kalau yang memang bubil katak ini nanti kita ambil pada musim panen atau dengan ya seperti yang saya bilang tadi, tanpa dipaksa gitu sehingga nggak terluka gitu. Nah, jadi bubil kataknya sangat bagus nanti pertumbuhannya. Ya, setelah kita panen nanti bubil kataknya kita taruh dulu di tempat rak kayu atau yang rak kayu yang di lantainya boleh lantai dasarnya juga boleh dikasih kayak kawat-kawat kecil gitu atau kayu semua juga boleh. Saya kemarin juga nyimpannya ada di kayu gitu. Nanti lama-lama tapi nggak boleh ditaruh berdempetan gitu. Nanti pelan-pelan dia ada yang bertunas, keluar tunasnya gitu. Nah, setelah keluar tunasnya nanti barulah kita mulai menanamnya kembali pada musim tanam. Nah, kelihatan ya bubil kataknya. Nah, daunnya gitu. Kalau mau melihat porang yang sehat, lihatlah dari daunnya. Sebagian sih sangat sehat pertumbuhannya, tapi sebagian sih juga ada yang kurang sehat. Nah, padahal setiap ini saya rajin sih beri pupuk, penyiraman. Nah, yang ini tumbuhnya lain ya, daunnya agak kecil-kecil, nggak lebar gitu, nggak lebar-lebar. Ini nih bukan berarti layu ya teman-teman, ini dia memang belum kembang. Kemarin ini satu ada saya kira busuk dia. Nah, kalau ini nih kurang bagus pertumbuhannya, nggak agak kuning, nggak tahu juga kenapa ini ada yang gigit gitu, mungkin kambing kali. Tapi katanya sih biasanya kambing nggak suka karena dia nggak enak. Mungkin karena nggak enak itulah dia gigitnya cuma sedikit aja. Kalau enak udah habis nih sama dia. Nah, kelihatan kan agak kuning daunnya. Nah,
Ini teman-teman, ini bukan layu dia nih. Ini karena dia baru mau mulai berkembang, seperti inilah dia. Jadi seperti daunnya tuh seperti layu, kayak bergulung gitu. Tapi sebenarnya itu dia baru mau kembang atau daunnya baru mau kembang gitu. Nah ini kemarin saya kira busuk nih. Nah ini nih, dari belakangnya kok busuk, saya bilang sebagian, ternyata dia baru mau keluar daunnya. Kalau lihat dari belakang kan kayak busuk gitu. Nah, tapi sebenarnya dia keluar daunnya. Nah, seperti ini ya, cantik ya teman-teman porangnya. Seperti bunga yang baru mulai berkembang. Bukan layu sebelum berkembang ya, ini baru mulai mengembang. Nah, nampak nih, baru keluar nih daunnya dari ininya. Ya, sebagian masih baru mulai berkembang begitulah. Nah, seperti ini, seperti baru mau nongol gitu atau mau daunnya mulai mengkembang. Sebagian sudah tumbuh bubil kataknya gitu. Nanti aku panennya nggak serempak gitu. Walaupun ya dulunya tanamnya sama, pada saat tanamnya sama, tapi pertumbuhannya tetap aja nggak sama. Mungkin kalau soalnya kemarin kan aku nanamnya ada yang dari bubil katak kecil, ada yang dari umbi kecil, ada yang dari bubil katak besar, ada yang dari umbi yang agak besar. Jadi mungkin karena itu sih pertumbuhannya nggak sama. Mungkin kalau umpamanya kan kita nanam satu lahan gitu kan, dan penanamannya itu saat yang sama kita tanam gitu, bibitnya sama semua, umpamanya dari umbi yang besar gitu, semua dari umbi besar. Nah, dari katak yang kecil semua dari umbi kecil, mungkin pertumbuhannya sama. Saya kira seperti itu sih. Kalau saya kan enggak, saya kan ada bibit besar, ada bibit kecil begitu. Ada yang dari bubil kataknya, ada yang dari umbinya. Jadi pertumbuhannya enggak sama, walaupun saat nanamnya sama gitu. Nah, kalau dari melihat pertumbuhannya sih kita senang melihatnya ini. Nah, semuanya mungkin kalau saya lihat kemarin ada berapa pohon aja sih yang mati, tapi kalau yang 2 lagi itu udah bertunas lagi. Kalau memang yang kemarin patah itu nggak bertunas lagi. Mau saya bongkar sih, tapi belum sempat. Saya mau lihat apakah umbinya masih utuh atau busuk. Kalau umbinya masih utuh, kita taruh aja di luar, nanti dia bila kapan keluar tunas ya saya tanam kembali, atau saya biarin aja juga dia nanti bertunas lagi gitu. Tapi kalau busuk berarti memang nggak bisa lagi. Saking sayangnya saya sama porang saya, sampai saya rajin nih pupuknya. Saya beri pupuk sekali berapa gitu. Biasa lah ya mak-mak, walaupun berdaster tapi kan tetap kreatif gitu loh. Apa aja ditanam. Kalau saya sih bukan nanam porang aja. Porang, sayur, kelapa sawit, semua ditanam ya. Kapan perlu, kalau ada seandainya pohon uang, pasti semua orang mau nanam ya. Tapi belum ada. Oke deh, sekarang mak-mak ini mau memberi pupuk dulu pada porangnya. Jadi bagi Anda yang menonton video ini, jangan di skip dan ditonton terus. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan ditekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Ingat ya teman-teman, Anda harus menanam porang, bukan yang lain ya. Seperti umpamanya nanti Anda harus bisa membedakan porang dengan yang sejenis lainnya, seperti walur,
iles-iles, suwek. Bukannya nggak bagus sih, kayak iles-iles kan masih laku di pasaran, tapi harganya memang rendah gitu. Nah, ya kalau kita memang mau menanam, baguslah kita menanam yang harganya memang tinggi begitu ya kan, yang hampir semuanya bisa jadi uang gitu. Kalau kamu punya 1 hektar aja yang terawat gitu kan, udah berapa itu uangnya. Karena mulai dari yang saya tahu ini porang ini kan hanya daun sama pohonnya aja yang belum ada dibeli gitu. Karena umbinya laku dijual. Katanya apalagi, bunganya apalagi. Nah, kalau saat ini sih kisaran umbi produksinya sekitar 14.000 per kilo. Nah, kalau seandainya 1 butir umbi bisa berat 3 kilo, nah 1 umbi udah dapat berapa? Udah dapat berapa uang, kan begitu. Nah, kata porang saat ini 400.000 1 kilo. Kalau seandainya katanya besar-besar 80 butir aja, mungkin nggak sampai 80 butir kalau yang besar banget gitu. Kalau yang agak sedang-sedang itu 80 butir aja sudah 1 kilo 400.000. Itu harga saat ini sih, tapi kalau pada saat musim panen harga kata porang sih agak murah. Paling murah sih 150.000 per kilo. Itu normalnya. Nah, kalau 150.000 per kilo, punya 10 kilo aja sudah 1.500.000. Nah, makanya kalau 1 hektar nanti kalau yang terawat, nah berapa itu? Belum lagi kalau bunganya. Bunganya walaupun istilahnya kecil-kecil, harganya lebih dahsyat lagi. Saat ini harga bunganya 1 juta per kilo. Kalau Anda punya 10 kilo, wah sudah 10 juta. Nggak kuat membayangkannya. Makanya teman-teman jangan malas ya, jangan ini, kita harus kreatif. Harus mau melakukan apa saja gitu. Daripada kita duduk di rumah, kita kayaknya kalau menanam pohon ini di samping juga bisa daerah sekitar bisa hijau, kita juga bisa dapat uang. Belum lagi kita juga kayaknya pikirannya, mindsetnya tuh terbuka. Kayaknya kalau ke kebun gitu udaranya enak. Waduh, pokoknya sehat, dan apalagi kalau banyak uang. Sehat juga, banyak uang juga. Ingat ya teman-teman, kalau banyak uang nggak sehat juga nggak ada gunanya. Tapi kalau seandainya sehat banyak uang, waduh siapa sih yang nggak mau ya. Tapi ingat ya teman-teman, yang namanya pekerjaan tidak selalu berhasil, tapi jangan patah arang, harus semangat. Kalau kurang berhasil pada saat percobaan pertama, kita perbaiki lagi dan kita tanam lagi begitu. Jadi kita lihat kesalahan awal kita apa, kita perbaiki. Ingat ya teman-teman, seperti kata-kata itu presenter Trans TV itu, hasil karena kita ulet gitu ya. Jadi hasil tidak pernah kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, kira-kira seperti itulah. Jadi orang-orang yang kerja keras pasti suatu saat dia akan berhasil, walaupun istilahnya ada mengalami kegagalan, itu biasa. Jangan patah semangat. Saya pengen sih anak-anak muda gitu kan, kreatif, sementara saya aja ibu-ibu aja nggak mau ketinggalan. Kalau berkebun, saya ikut berkebun. Kalau istilahnya kita untuk memasarkan perkebunan kita melalui internet lebih besar, lebih luas jangkauannya, saya pun belajar internet marketing. Jadi kan kita kayaknya harus update gitu. Nggak perlu tengok umur atau apa, yang penting kan mindset kita itu kita harus update. Kan kita bisa juga lihat-lihat itu di luar itu. Kadang-kadang kan nenek-nenek umur sekian tapi masih bisa jadi passion,
kayak jadi untuk memperagakan passion gitu. Nah, bisa nenek-nenek bisa bikin aplikasi game untuk orang tua. Waduh, jadi kita walaupun jangan dikit-dikit, udah tua, enggak lah, enggak pandai kayak itu. Kalau ada kemauan pasti bisa ya teman-teman. Oke deh, cukup sekian dulu. Jangan lupa ya, videonya di subscribe, like, share, dan komen. Saya doakan semoga Anda semua sehat-sehat dan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.